Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya itu Jordan Riano Fadila dengan NIM 2011 maksudnya 20 11 508. Kini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Kak Jule untuk memenuhi tugas dan akhir semester interpersonal skill. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya itu interpersonal skill itu sangat penting. Karena dengan interpersonal skill kita dapat mengetahui cara berkomunikasi dengan orang lain dengan baik dan benar. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah kita bisa mencintai diri sendiri? Menurut Anda, apakah ketika kita bisa mencintai diri sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita bisa mencintai orang lain? Menurut saya itu semua berawal dari diri sendiri. Karena itu bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri atau menghargai diri sendiri itu bisa berpengaruh terhadap orang lain. Jadi dengan kita mencintai diri sendiri atau menghargai diri sendiri, kita bisa dapat mencintai atau menghargai orang lain. Jika kita tidak mencintai atau menghargai diri sendiri, kita akan sulit dalam mencintai atau menghargai orang lain. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, apakah berpenampilan menarik itu sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Baik, menurut saya itu dengan berpenampilan menarik kita dapat memberikan kesan-kesan yang baik terhadap orang lain. Jadi, jika kita tidak berpenampilan baik, maka itu akan memberikan kesan yang tidak baik kepada orang lain. Tentu kita itu harus berpenampilan menarik. Apalagi orang pertama kali kita temui. Kita dapat memberikan kesan pertama yang baik terhadap orang itu. Baik, saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa berpikir positif? Caranya itu adalah mengurangi pikiran negatif dengan cara optimis dan pede terhadap diri sendiri. Dengan pede atau optimis kita bisa pede dalam hal mengerjakan tugas atau pede terhadap tugas yang telah kita kerjakan atau kegiatan yang telah kita lakukan. Kita harus mengurangi negatif karena kita akan merasakan tidak bahagia, depresi, atau kita bisa juga pikiran buruk terhadap orang lain. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi seseorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Menurut saya itu pasti ada mempelajari teorinya. Harus mempraktekannya karena jika mempelajari teorinya saja, pada saat mempraktekkan itu kita itu tidak terbiasa dalam melakukan itu. Jadi kita harus mempraktekannya juga supaya kita bisa terbiasa dan melakukan
Gitu. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana cara Anda untuk menjadi pendengar yang baik? Menurut saya caranya adalah cara agar menjadi pendengar yang baik adalah mendengar sampai selesai apa yang orang lain sampaikan atau apa yang orang lain bicarakan. Jadi kita harus mendengarkannya dengan seksama. Jika tidak, maka kita akan menjawab yang tidak sesuai harapan yang dia tidak sesuai dengan harapan dia. Jika tidak, maka kita akan menjawab yang tidak sesuai dengan harapan dia. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda, apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Itu sangat penting, karena kebahagiaan kita, karena dengan kebahagiaan kita dapat menjalani hidup dengan baik. Jadi kita itu harus bahagia dan senang dalam menjalani kehidupannya. Jika kita tidak bahagia, kita akan merasakan bahwa kita itu tidak mau melakukan sesuatu atau kegiatan gitu. Jadi kita itu harus bahagia dan senang terus-menerus. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan ke-8. Menurut Anda, apakah mengelola emosi ketika menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Menurut saya, mengelola emosi sangat penting karena jika tidak, maka kita memperburuk situasi dengan emosi kita yang tidak stabil. Cara mengelola emosinya kita itu adalah dengan menenangkan diri terlebih dahulu, istirahat, minumkan minuman yang sejuk, dan dengan emosi yang stabil kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa memperburuk masalahnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, bagaimana cara Anda memaafkan masa lalu Anda, segala hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup Anda? Cara memaafkannya adalah memfokuskan diri Anda kepada masa depan. Jika di masa lalu Anda melakukan hal yang tidak baik, di masa depan yang itu Anda harus memfokuskan diri untuk melakukan hal yang lebih baik untuk masa depan Anda. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan 10. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seseorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Menurut saya sendiri itu adalah dengan membagikan waktu. Nah, waktu dalam hal kerja, waktu dalam hal keluarga, seperti istri dan anak. Kita harus memberikan quality time dengan keluarga kita sendiri, supaya kita bisa bahagia. Menurut saya seperti itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya itu, menurut Anda bagaimana cara Anda memimpin regu atau kelompok di kelas pada saat Anda ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Menurut saya caranya adalah jika pertama kali bertemu dengan orang tersebut itu memperkenalkan diri kita. Di situ komunikasi biasa-biasa saja atau untuk mengajak senang-senang dalam mengerjakan tugas. Jadi kita itu mengerjakan tugas, jadi ya, untuk mengerjakan tugas biasa-biasa aja gitu, bukan gitu. Ini seharusnya have fun dalam mengerjakan tugasnya gitu, ngobrol biasa gitu. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang? Saya akan datang
agar perusahaan Anda bisa terus berkembang pesat sesuai dengan strategi tim yang telah ditetapkan. Menurut saya itu adalah menjalin hubungan yang dekat dengan timnya, yaitu berkomunikasi dengan timnya, mengetahui apa masalah yang ada di dalam timnya, mencoba menyelesaikannya setim itu. Terakhir itu yang pasti fun aja dalam mengerjakan proyek dalam tim. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan ke-13. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda mensikapi perbedaan tersebut? Perbedaan tersebut menurut saya adalah apabila ada perbedaan pendapat dengan tim saya yang adalah dengan cara mengumpulkan pendapatnya dan mendiskusikannya. Mengumpulkan pendapatnya, langsung mendiskusikannya, langsung mengumpulkan pendapatnya jadi satu. Jadikan pendapat yang akan dipakai. Menurut saya seperti itu. Untuk pertanyaan ke-14, menurut Anda, ketika Anda telah menyelesaikan kuliah interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seseorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang telah dipelajari selama perkuliahan? Ya, setelah mempelajari perkuliahan ini, saya dapat menjadi orang lebih pede terhadap diri sendiri, dapat lebih berkomunikasi terhadap orang lain, dan juga dapat lebih menstabilkan emosi saya sendiri. Menurut Anda, apa saja, ini adalah pertanyaan yang terakhir itu, menurut Anda, apa saja kesan terindah atau terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill? Saya merasa selama dalam perkuliahan interpersonal skill ini, saya merasakan saya dapat ilmu baru seperti cara berkomunikasi yang baik, cara lebih pedenya, cara memahami diri sendiri, cara menstabilkan emosi saya atau emosi diri sendiri. Jadi sebenarnya komunikasi itu sangat penting karena dapat membantu dalam hal interview, berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.